Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arianto. Saya mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah ERP atau sering disebut dengan Enterprise Resource Planning. Modul aplikasi sistem ERP ada 6. Yang pertama yaitu procurement, yang kedua sales distribution, yang ketiga finance and accounting, yang keempat production, yang kelima customer relationship management atau CRM, yang keenam human resources. Procurement yaitu proses keseluruhan pembelian barang atau jasa kepada pihak vendor atau pihak ketiga. Sedangkan sales and distribution yaitu proses bisnis dari permintaan atau order sampai dengan ke distribution. Lalu finance and accounting yaitu unit yang memegang atau mengelola sistem keuangan. Yang kelima yaitu customer relationship management, di mana pada unit ini merupakan suatu strategi bisnis yang memadukan proses manusia dengan teknologi. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu human resources. Hal ini berkaitan dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia atau SDM. Dari keenam modul tersebut akan saya spesifikasikan dalam pembahasan kali ini, yaitu modul mengenai produksi. Sistem produksi itu sendiri ditujukan untuk mendukung suatu proses produksi. Kemudian di sini juga merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan manufaktur dalam berbagai fungsi dan metode yang mendukung manajemen sumber daya yang terintegrasi dengan suatu sistem itu sendiri. Nah, hal utama dalam proses produksi itu sendiri yaitu perencanaan produksi yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bahan yang berhubungan dengan order atau permintaan. Yang kedua yaitu terkait dengan penjualan dan persediaan barang atau biasa disebut dengan inventory system. Sedikitnya ada 10 modul ERP dalam produksi, yaitu material and capacity planning, yang kedua shop floor control, yang ketiga quality management, yang keempat just in time, yang kelima cost management, yang keenam engineering data management, yang ketujuh engineering cost control, yang kedelapan configuration management, yang kesembilan serialization, yang kesepuluh tooling. Nah, pada kesempatan ini juga akan saya jelaskan dari 10 istilah-istilah yang ada di dalam modul ERP tersebut. Penjelasan yang pertama mengenai modul produksi ERP. Yang pertama yaitu material and capacity planning, di mana pada materi ini memberikan suatu gambaran atau perubahan pemanfaatan kapasitas produksi. Kemudian di sini juga menampilkan semua produksi yang dijadwalkan. Lalu ada status produksi yang saat ini diproduksi atau yang saat ini ada, dan yang terakhir pemanfaatan dan ketersediaan kapasitas dan material produksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu quality management, di mana pada quality management ini terdapat proses yang berulang, terus kemudian menganalisis suatu akar masalah, lalu melakukan perbaikan atas proses produksi yang berjalan, dan kemudian terdapat modul di situ, ada modul material disposition dan modul production reporting. Modul produksi yang keempat yaitu just in time, di mana pada just in time ini mendukung implementasi konsep dalam produksi. Kemudian memungkinkan fasilitas produksi untuk melakukan transisi dan discrete manufacturing.
Lalu di dalam just in time ini juga terdapat laporan-laporan mengenai laporan histori, laporan rencana pembelian atau produksi, rencana atau laporan produksi kumulatif, kemudian laporan downtime, kemudian quality control, di mana di just in time ini terdapat suatu siklus atau suatu kontrol yang. Kemudian modul yang kelima yaitu cost management, di mana dalam cost management ini terdapat informasi biaya dan berbagai macam tingkatan ya. Kemudian ada suatu yang namanya inventory atau stok. Di dalam stok itu kan biasanya terdapat FIFO atau first in first out, terus kemudian ada LIFO, ada moving average dan loss costing, di mana di dalam produksi ini kita bisa menghitung berapa besarnya biaya yang dikeluarkan, kemudian berapa biaya yang didapat dari suatu produksi, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Berikutnya yang keenam yaitu engineering data management. Di dalam engineering data management ini dapat membantu mempercepat pengiriman data, terus kemudian mengurangi berbagai kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan produksi ataupun kesalahan teknis. Kemudian meningkatkan produktivitas desain, kita bisa berinovasi terkait dengan produk yang akan kita produksi. Lalu bisa menyediakan keterkaitan otomatis antara engineering, desain dengan produksi itu sendiri. Yang berikutnya modul yang ketujuh yaitu engineering cost control, di mana pada engineering cost control ini digunakan untuk meningkatkan kontrol atas perubahan order engineering secara efektif, sehingga produksi yang kita keluarkan dapat menghasilkan barang atau jasa yang sangat efektif. Lalu mendefinisikan tahap otorisasi yang diperlukan untuk menyetujui engineering change order. Lalu kemudian secara otomatis dapat merubah database produksi, sehingga di sini tingkat efektivitas produksi bisa kita lihat, dan tingkat penjualan juga mungkin di sini bisa kita perhitungkan. Lalu modul yang ke-8 yaitu configuration management, di mana pada configuration management ini dapat mengurangi siklus waktu order dengan mengurangi waktu review engineering. Kemudian dilakukan evaluasi tentang kelayakan dan biaya yang berhubungan dengan konfigurasi tertentu. Dan yang terakhir mengintegrasikan ke knowledge base berdasarkan alternatif. Inilah fungsi dari configuration management. Modul yang berikutnya yaitu modul yang ke-9, serialization atau load control, di mana di sini merupakan fasilitas untuk memilih lot raw material, kemudian melakukan serialisasi atas komponen yang dibuat dari raw material tersebut. Serialisasi itu ada 3 biasanya ya. Yang pertama tentang pesawat komersil, peralatan militer maupun peralatan industri. Dan modul yang terakhir dari modul produksi ERP itu sendiri, yang modul yang ke-10 yaitu tooling, di mana pada modul tooling ini menjamin tools dan material dating tepat waktu, kemudian dapat mengukur sisa umur pakai tools, dan secara otomatis menggilir tools untuk pemeliharaan berdasarkan pemakaian. Ya, di dalam tooling ini kita bisa melihat peralatan-peralatan kita bisa maintenance sehingga meminimalisir pengeluaran alat produksi karena terjadinya kerusakan. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan modul aplikasi sistem ERP. Yang lebih spesifik lagi tentang modul produksi. Jadi saya ulang kembali bahwasannya ada modul aplikasi sistem ERP, ada 6. Yang pertama procurement, yang kedua sales distribution, yang ketiga finance and accounting, yang keempat production, yang kelima customer relationship management, yang terakhir human resources.
Dan yang saya bahas pada kesempatan ini yaitu modul tentang production, di mana di dalam modul production ini ada 10 modul yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu terkait dengan material and capacity planning, yang kedua shop floor control, yang ketiga quality management, yang keempat just in time, yang kelima cost management, yang keenam engineering and data management, yang ketujuh engineering cost control, yang kedelapan configuration management, yang kesembilan serialization atau load control, yang ke-10 adalah tooling. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.